Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Dirgahayu Rahayu Wilujeng Jati. Saya tambah ini buat pesugihan yang paling aman itu jual sate gagak atau cari penglaris. Kenapa saya katakan aman? Karena yang jadi korban hanya kita, bukan orang lain. Nah, kenapa juga saya katakan jual sate gagak itu aman? Karena yang beli nanti adalah bangsa Gandharva atau genderuwo. Setelah bisnis kita jual beli dengan bangsa genderuwo itu tidak mengetahui uang ya. Misal kita jual sate gagak satu tusuknya harus diganti dengan uang 100 ribuan satu lembar. Nanti bangsa genderuwo nanti ya akan cari uang itu. Entah carinya di mana itu urusan mereka, bukan urusan kita. Setelah kita bisnis, kita kasih sate gagak kepada bangsa genderuwo dan bangsa genderuwo ngasih kita uang satu lembar 100 ribu misal. Setelah itu ya tidak ada apa-apa lagi. Udah selesai. Tapi kalau kita pesugihan lewat perjanjian yang mengikat, nanti yang repot cuma juga kita. Karena kita nanti juga akan membayar hutang. Lewat apa? Lewat banyak hal. Biasanya nanti kita dipekerjakan di alam gaib. Entah nanti kita dipekerjakan sebagai apa. Bisa lebih baik, lebih enak, bisa malah lebih sial. Dan satu, jangan bayangkan waktu dimensi mereka itu lebih cepat. Ruang dimensi mereka jauh lebih lambat daripada ruang dimensi waktu manusia. Misal kita 1 tahun, di sana bisa 40 tahun. Repot kan? Lanjut. Meneruskan video yang kemarin, ada yang tanya, kenapa bisa gagal waktu mencari pesugihan? Nah, yang pertama, kalau kita memang sengaja cari pesugihan, jangan cari tameng. Misal kita daftar pesugihan lewat dukun atau lewat maklar pesugihan. Nah, kita jangan membuat pagar gaib supaya nanti ketika ditagih supaya kita bisa aman gitu kan. Nggak akan berhasil kalau caranya begitu. Yaitu tadi kembali ke ugeman atau nasihat leluhur kita, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Makhluk yang ngasih pesugihan kita ya dia juga mikir berkali-kali. Kalau kita cari pesugihan lewat jalur kiri ya jalur kiri, kalau kita lewat pesugihan jalur kanan ya jalur kanan. Jangan bimbang. Makanya biasanya kalau kita mengikuti ritual pesugihan atau lewat maklar pesugihan yang asli, biasanya ada pitutur gaib atau yang pernah terjadi dan saya menyaksikan, dapat SMS. Wahai manusia, pernahkah kamu menangis meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa? Mintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan minta kepada kami. Pasti dinasihati, pasti. Kalau yang asli ya, pasti. Tidak mungkin tidak. Biasanya nomornya tidak bisa dibales. Yang pernah terjadi nomornya cuma 01 atau +1 gitu aja. Aneh kan? Itu terjadi. Kalau yang asli, kalau cari pesugihan yang asli, pasti dinasihati, entah lewat apapun. Biasanya nanti kalau kita tetap bersikukuh cari pesugihan lewat mereka, ditelepon, ngobrol langsung atau bahkan ketemu langsung. Yang pernah saya saksikan itu ditelepon. Kenapa mereka menasehati kita supaya nanti di saat hari perhitungan mereka aman. Mereka cuci tangan. Manusia itu sudah saya nasihati, dia tetap ngengkel, tetap ngeyel, dia yang mau. Makanya bangsa setan itu sering dituliskan dalam kitab-kitab berbagai agama. Saat kita dihukum, mereka cuma mendampingi, kita tidak ikut dihukum. Terus lagi kegagalan yang kedua. Kenapa bisa gagal? Biasanya kalau maklarnya pesugihan, kalau yang asli, tiap-tiap daerah itu punya danyangan. Sama seperti kita menyandat orang,
kita harus memakai cok baka, sajennya harus komplit, siapa yang dilewati nanti harus tiap-tiap itu juga, tiap-tiap birokrasi pesugihan harus dikasih jatah. Kalau tidak, biasanya nggak akan bisa berhasil. Itu yang pernah saya alami, yang pernah saya saksikan, saya bagi di sini. Yang pasti, yang paling baik adalah yang murni, yang lumrahnya manusia. Kerja, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Yakin, kalau kiri lewat kiri, kalau kanan lewat kanan. Rata-rata orang-orang bimbang itu jarang berhasil. Mugi manfaat dulur tancep kayon.